Hai hai semua, halo Sobat Cuplak Suwung, gimana kabar kalian hari ini? Hari Rabu pagi. Lagi pada sibuk apa nih kalian? Mungkin lagi ada di kantor ataupun di rumah? Jangan lupa ya, sesibuk apapun, scroll-scroll HP-nya sempatkan waktu untuk kunjungi channel Cuplak Suwung, karena akan ada banyak berita terbaru pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru banget menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang politik pastinya dari Cuplak Suwung, spesial buat kalian semua. Nah, kali ini Cuplak Suwung punya kabar terbaru ini ya dari Partai Nasdem dan juga bakal Capres 2024-nya yaitu Anies Baswedan, yang dalam waktu dekat akan dijadwalkan untuk safari politik di 3 daerah di Sumatera Barat. Nah, 3 daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Padang. Safari itu akan dilakukan pada 2 hari, kata Ketua DPW Partai Nasdem Sumbar Fadli Amran pada Selasa 29 November 2022. Bahkan sejauh ini, tim panitia maupun pengurus DPW Nasdem Sumatera Barat bersama dengan relawan Anies Baswedan sudah saling sinergi dan akan memaksimalkan penyambutan Anies Baswedan di Sumatera Barat. Jadi seperti apa yang dikatakan Partai Nasdem lewat Ahmad Ali beberapa waktu lalu ya, yang mengatakan bahwa safari politik Anies Baswedan ini tergolong murah meriah, tidak memerlukan biaya yang banyak karena memang bagi Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan untuk memobilisasi massa di dalam safari politiknya itu bukanlah hal yang sulit. Nah, untuk safari politik di Sumatera Barat saja ini sudah disiapkan dengan matang ya oleh relawan Anies Baswedan bersama dengan pengurus DPW Nasdem Sumbar. Jadi mereka ini sudah mempersiapkan segalanya sebelum Bapak Anies Baswedan datang ke Sumatera Barat gitu. Beberapa agenda sudah disiapkan ya selama safari politik Pak Anies Baswedan di Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Padang, dan sudah kami persiapkan dengan baik, kata Fadli Amran pada Selasa 29 November 2022. Lantas kapan ini jadwalnya? Kok sudah disiapkan secara matang oleh relawan Anies Baswedan? Rupa-rupanya kedatangan Anies Baswedan ini kalau sudah sesuai jadwal ya akan berlangsung mulai tanggal 3 hingga 4 Desember 2022. Jadi bagi kalian yang ada di kota Sumatera Barat ya, di daerah Sumatera Barat termasuk di Padang Pariaman, Kota Padang, dan juga Padang Panjang, tanggal 3 sampai 4 Desember nanti Bapak Anies Baswedan akan berkunjung ke kota kalian ya. Di sini Anies Baswedan selain menyapa pendukung dan masyarakat Sumatera Barat, Anies juga akan berdialog dengan tokoh maupun pemuka adat di Padang. Kemudian menikmati kuliner dan dialog kebudayaan di Padang Panjang. Sejauh ini, kata Fadli Amran ya, persiapan penyambutan mulai rampung. Ia juga mengingatkan agar pendukung, pengurus, dan tim panitia serta relawan agar benar-benar menjaga kekompakan. Ya, benar-benar harus menjaga kekompakan dan maksimal, dan serta kesulitan yang paling utama bagi kita. Kita ingin penyambutan hingga serangkaian agenda safari Pak Anies Baswedan di Sumatera Barat nanti benar-benar matang, kata Fadli Amran. Namun usut punya usut, ternyata apa yang dilakukan Anies Baswedan dalam bersafari politik ini tidaklah sia-sia. Kenapa? Karena berdasarkan hasil survei, Anies Baswedan ini bisa menjadi magnet untuk Partai Nasdem yang bisa meningkatkan tidak hanya elektabilitas Anies Baswedan sendiri tapi juga elektabilitas Partai Nasdem sendiri. Jadi baik Partai Nasdem maupun Anies Baswedan elektabilitasnya semakin meningkat ini trennya seiring dengan berjalannya safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Lembaga Media Survei Nasional atau Median ini telah mencatat tren kenaikan elektabilitas Partai Nasdem setelah mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres mereka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Nasdem deklarasi mengusung Anies pada 3 Oktober 2022 lalu ya, sementara survei median ini digelar pada 9 hingga 17 November atau sekitar sebulan setelah deklarasi dari Nasdem.
Direktur Eksekutif Median Riko Marbun mengatakan ya pihaknya mencatat elektabilitas Nasdem berada di angka 7,4%. Angka tersebut meningkat tajam dari hasil survei median pada Maret 2022 yaitu sebanyak 4,5%. Nasdem naik dari 4,5% ke 7,5% dan ini naik cukup besar, hampir 2 kali lipat, kata Riko Marbun pada Selasa 29 November 2022. Riko menjelaskan faktor utama kenaikan dari elektabilitas Nasdem adalah karena sosok Anies Baswedan yang akan didukung menjadi capres pada 2024 mendatang. Jadi di sini Riko menyebutkan ya bahwa dalam survei yang dilakukannya, Riko ini bertanya kepada para responden ya alasan kenapa responden ini memilih Nasdem. Dan jawabannya adalah 18% responden memilih karena faktor Anies Baswedan. Kemudian 16,9% menjawab karena kader Nasdemnya turun ke bawah. Dan jawaban terbanyak ketiga karena kinerja partai sudah terbukti. Jadi secara keseluruhan ya ini alasan terbanyak pertama kenapa responden memilih Partai Nasdem adalah karena ada Anies Baswedan di dalamnya. Dan tidak cuma itu, Riko juga menambahkan ya rupa-rupanya upaya Anies Baswedan yang kerap turun ke lapangan bersama kader Nasdem belakangan ini termasuk safari politik ya, ini tuh ternyata mendongkrak elektabilitas dari Partai Nasdem itu sendiri. Saya itu sebenarnya agak kurang sependapat ya bila Nasdem dikatakan mengalami kerugian elektoral karena ternyata dari hasil temuan ini tidak. Rupa-rupanya mereka semua ini rata-rata memilih Partai Nasdem karena ada Anies Baswedan di dalamnya, ujar Riko. Jadi itu adalah survei elektabilitas dari Partai Nasdem ya. Lantas kalian penasaran gak sih gimana dengan dua partai yang akan berkoalisi dengan Partai Nasdem? Elektabilitasnya gimana nih untuk Partai PKS dan juga Demokrat? Rupa-rupanya Riko juga merinci untuk elektabilitas kedua partai tersebut, di mana Partai Demokrat mengalami penurunan dari hasil survei pada Maret 2022 lalu yang mendapatkan 10,6% dan kini menjadi 8,5%. Sementara PKS juga mengalami penurunan dari 6,3% menjadi 5,1%. Nah, kalau Nasdem ini meningkat tajam, akan tetapi kebalikannya untuk dua partai koalisi perubahan itu PKS dan Demokrat mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Nah, lantas survei median ini tuh berapa orang? Survei median ini rupa-rupanya menggunakan sampel sebanyak 1.200 responden yang digelar pada 9 hingga 17 November 2022 dengan margin of error sebesar kurang lebih ya 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sampel dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi, provinsi, dan gender. Lantas bagaimana ini pendapat kalian tentang surveinya dari Bapak Riko ini ya lewat survei median yang mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah magnet yang besar untuk Partai Nasdem di dalam meningkatkan elektabilitasnya? Silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa LKS dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa, dadah, see you the next video.